Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Pastor Stephen R. Palit, MTH, di dalam acara Saturday Morning Prayer. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas perihal tentang dekat dengan Tuhan Yesus kita tenang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Victorious People dimanapun Anda berada, yang menyaksikan akan siaran Saturday Morning Prayer di YouTube channel GBI Viva TV ini. Sebelum kita masuk dalam perenungannya, mari bersama-sama kita berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan, cinta kasih Tuhan, dan perkenanan Tuhan atas kami semua. Pada kesempatan hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di acara Saturday Morning Prayer. Kami akan merenungkan perihal tentang bahwa hanya dekat Tuhan Yesus saja kami tenang. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran sukacita Injil ini, Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah juga lewat kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan akan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Victorious People yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi landasan kita berpijak di dalam perenungan kali ini, yaitu terambil di dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal yang ke-62, ayatnya yang kedua dan 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, Victorious People yang berbahagia, pada kesempatan hari ini dalam pembacaan bersama-sama kita sudah mendengarkan bahwa bagaimana pemazmur atau Daud ketika dia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, perihal tentang apa yang kita bacakan ini, biasanya di dalam kitab Mazmur itu kita menemukan tentang doa, pujian dan juga penyembahan. Tetapi yang kita barusan baca tadi itu juga berbicara Daud berada di situasi tertentu, ya, bisa juga dalam situasi sedang bersuka ataupun dalam situasi berduka, yang artinya di dalam situasi apapun dia mengekspresikan perihal tentang kedekatannya dengan Tuhan, dan dia membuat satu pengakuan yang sangat fundamental di dalam kehidupannya perihal tentang kalimat di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Memang benar apa yang dia katakan, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang menjadi jawaban atau dasar dari apa yang dikatakan oleh Daud tadi, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang, ternyata yang menjadi dasarnya itu ada di ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pun dalam situasi saat ini yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, masalah atau problema-problema dalam kehidupan kita, tidak hanya mungkin pada waktu yang dulu kita mengalaminya, sekarang pun dan bahkan mungkin di kemudian hari kita mengalami masalah atau ujian kehidupan dalam kehidupan kita, bahwa Alkitab dengan jelas menarik kita secara aktif untuk datang mendekat kepada Tuhan jikalau kita memiliki problema kehidupan atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, penyebab daripada masalah-masalah dalam kehidupan tentunya beragam, ya, bisa berbeda-beda. Saya dan saudara mengalami permasalahan ataupun ada yang mengalami masalah yang sama. Tetapi saya mau katakan bahwa tempat untuk kita mendapatkan ketenangan dan bahkan sekaligus penghiburan dan way out, jalan keluar, yaitu hanya datang kepada Tuhan.
Kita hanya datang mendekat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah cara umat Kristen atau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh jalan keluar? Tentunya jawabannya tadi adalah datang kepada Tuhan. Sebagaimana juga kalau saya bandingkan dengan apa yang dikatakan di kitab Matius, bahwa marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan. Demikian penghiburan jawaban daripada kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan banyak ayat-ayat yang sangat menguatkan saya dan saudara yang kita bisa temukan di dalam Alkitab untuk menjawab setiap problematika kehidupan kita. Banyak sekali jawaban-jawaban yang kita dapatkan di Alkitab. Kita mau cari tentang jawaban daripada kesembuhan sakit penyakit kita, ada di dalam Alkitab. Mungkin dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, hanya ada di dalam Alkitab jawabannya yang pasti dan memberikan ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jelas dikatakan tadi dalam kitab Mazmur pasal yang 62, ayatnya yang kedua tadi, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, kata tenang di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani memakai kata domia yang artinya adalah silence atau still waiting. Ya, di dalam bahasa Inggris di sana disampaikan waited, yang artinya adalah kita harus tetap tenang dan menunggu dengan tenang di kaki Tuhan ketika kita berdoa kepadanya, meminta pertolongan atau meminta jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Artinya orang Kristen tidak boleh gerasak gerusuk, tidak boleh uring-uringan di dalam menghadapi problematika kehidupan. Karena kenapa? Kita punya tempat yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Mungkin bagi setiap orang ada tawaran-tawaran dari cara dunia. Bahkan mungkin ada tempat-tempat khusus yang diciptakan untuk mendapatkan ketenangan. Mungkin Anda bisa pergi ke taman yang begitu hijau, yang begitu asri. Engkau mungkin bisa pergi ke laut, ke pantai, atau pergi ke tempat-tempat yang engkau anggap di situ akan mendapatkan ketenangan, atau pergi ke tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa ketenangan yang engkau dapatkan versi dari dunia ini benar mungkin engkau dapatkan, tapi itu semu, sementara saja, tidak bersifat kekal dan tidak bersifat penghiburan yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Tetapi hanya ada satu tempat yang benar-benar memberikan ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita, dan tempatnya itu berada di kaki Tuhan. Kita selalu harus datang mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam problema kehidupan kita, banyak sekali ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjaminkan bahwa kita pasti akan mendapatkan ketenangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita menurut Alkitab? Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab jelas menjadi panduan, menjadi jawaban bagi kita semua. Nah, di sana kita akan mendapatkan bahwa hanya mendekat kepada Tuhan kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Yang pertama adalah datanglah mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, boleh saja masalahmu luar biasa engkau alami. Engkau cerita mungkin ke orang lain, engkau mungkin datang ke siapapun, engkau tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan menemukan jawaban, ketenangan di dalam Tuhan. Dan para pendeta, gembala, seorang konselor, saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang konselor, bahkan saya sebagai seorang dosen teologi yang mengajar di STTRM, ya, banyak sekali yang saya konselingi, dan jawaban yang saya berikan bukan versi saya, tapi tetap Alkitab, sehingga mereka mendapatkan penghiburan, mereka mendapatkan ketenangan. Dan memang benar, hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua adalah solusi untuk dapat mengatasi masalah kehidupan kita. Ketika kita sudah datang mendekat kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Nah, orang yang datang mendekat kepada Tuhan,
dia pasti mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan ketika dia tenang, dia pasti akan dapat berdoa. Orang belum tentu tenang ketika dia mencari jawaban yang belum dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi ketika engkau datang mendekat kepada Tuhan, di sana ada ketenangan, engkau bisa berdoa. Dan ketika engkau berdoa, engkau bisa mengucap syukur. Itu poin yang ketiga. Nah, orang yang bisa mengucap syukur dalam segala perkara, dia mendapatkan ketenangan. Karena kenapa? Meskipun dalam situasi sulit, dia masih mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya. Dan poin berikut yang harus kita ketahui, solusi untuk bisa kita menghadapi permasalahan kita adalah selain kita datang mendekat kepada Tuhan, kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan, tentunya adalah kita tetap menguatkan iman kita. Nah, ketika kita menguatkan iman kita, berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya bandingkan dengan Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Memang benar, ketika engkau mengandalkan Tuhan dan engkau taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan ketenangan sekaligus penghiburan daripada Tuhan. Dan orang yang mendapatkan ketenangan dan penghiburan daripada Tuhan, yang menyerahkan pengharapannya hanya kepada Tuhan, saya percaya iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus begitu kokoh, begitu teguh, dan dia tidak akan ditentukan oleh situasi lingkungan atau permasalahan yang dia alami sehingga dia undur daripada Tuhan. Akan tetapi dia bisa menghadapi permasalahan tersebut bagaikan raja wali yang menerjang badai, bagaikan ikan salmon yang terus melawan arus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Victorious People, saya mau katakan bahwa memang benar hanya dekat pada Tuhan Yesus Kristus kita akan tenang, kita mengalami ketenangan, kita mengalami penghiburan, kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Victorious People yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak secara aktif, datanglah mendekat kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami problem kehidupan, agar engkau dapat berdoa. Dan ketika engkau berdoa, engkau naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Orang yang datang mendekat kepada Tuhan, dialah orang yang memahami Tuhan dan kenal siapa Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia bisa berdoa dan mengucap syukur, maka imannya akan tetap teguh, imannya akan tetap kuat. Meskipun berbagai macam persoalan kehidupan, dia akan datang pada masalah dan dia akan mengatakan begini, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai problem, I have big God. Ketika kita mampu mengatakan hal demikian, bahwa saya percaya engkau tetap kuat, bahwa saya percaya engkau akan tetap selalu tenang, meskipun bertubi-tubi serangan permasalahan dalam kehidupanmu. Setiap kita, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus mampu berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tidak takut bahaya, karena ada Tuhan beserta kita. Mari jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dengan selalu mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita tenang, berdasarkan versi kebenaran firman Allah, maka benar-benar kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak ditentukan oleh apa kata masalah ataupun oleh apa kata orang, tapi kita hidup ditentukan oleh apa kebenaran, oleh apa kata kebenaran firman Tuhan, atau oleh apa kata Alkitab. Kita hidup berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya mau ajak kita untuk berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selamat menjalani kehidupan, meskipun dalam permasalahan, tetap mendekat kepada Tuhan, tetap bersyukur, berdoa, dan tetap kuatkan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan hari ini di dalam perenungan perihal tentang hanya dekat Tuhan Yesus Kristus kami tenang. Benar-benar kami memahami apa yang dikatakan firman Tuhan, hanya dekat Tuhan Yesus Kristus kami tenang. Dan kami mau aminkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau maju dalam hidup ini. Dan kami mau katakan selalu bahwa hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau terus berkati akan siaran Saturday Morning Prayer ini Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengarkannya, yang menyaksikannya, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Victorious People yang diberkati Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di perenungan-perenungan yang akan datang. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit, undur diri dari siaran Saturday Morning Prayer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.